nggak kalau lu pakai pakai barang KW gitu misalnya, tapi lu ngomong itu KW? Enggak sih. Enggak kan? Karena gue kayak tadi bilang, mending gue pakai yang murah kan? Ori, iya. Ya kayak mending gue pakai Swatch. Iya Mending iya. Sumpah. Gue suka banget Swatch. Gue suka pakai Swatch sampai sekarang. Tapi gue pernah pakai jam KW. Halo semua, kita hari ini kedatangan satu tamu ya. Ya, dia adalah lawyer. Ya bro ya. Lawyer terkenal. Lawyer terkenal ya. Aga Yosodiningrat. Nah, jadi kenapa nih kita kedatangan satu tamu ini ya? Karena kemarin itu kita sempat bilang kalau kita pengen undang lawyer ya bro ya. Iya, kita undang lawyer. Karena kita penasaran, pengen banyak tahu. Jadi waktu kemarin kan di video YouTube gue sebelumnya itu kan ada ya Angel Latte itu loh. Ya, kan dia kan kemarin sempat viral tuh bos. Karena kan Tapi dia nggak tahu loh. nggak tahu. Dia nanya gue tadi Angela. Ya mungkin Kan untuk nanya dulu tadi gue. Ya, dia nggak suka gosip berarti. Ya. Tapi ngomong-ngomong kita tanya dulu dong, kesibukannya apa sekarang? Lagi Oh iya, lagi banyak kasus kan nih? udah langsung ngomong gini, gue langsung ke intinya aja ya. Kesibukan jalanin yang ada aja, perkara-perkara ada kita jalanin semua. Kegiatan biasa lawyer aja. Oh, kan lu banyak perkara coba kan? Ada yang mau Jangan, gue gak ada perkara apa-apa lu anjir. Makanya gue ngomong sama lawyer nih agak serem gue nih. Bro, tapi Yeah. lu tuh jadi lawyer udah dari kapan bos? Udah berapa lama? More or less 5 tahun lah kurang lebih. 5 tahun. Oh, lumayan, 5 tahun. Berarti lu udah sering bolak-balik ini ya, sidang gitu ya? Sidang sering sih, gue berapa kota sering gue. Jakarta, sih kan Jakarta. Ambon pernah, Surabaya pernah, Medan pernah. Kasus paling berat apa bro? Kasus paling berat, beda-beda sih bro, gue gak bisa ngomong bro kalau kasus tuh. Rahasia Porsinya beda-beda Rahasia, maksudnya, porsinya jadi kalau beda. paling berat susah juga. Maksud gue yang paling susah lu tanganin, Yang paling susah tanganin, apa ya? apa yang kemarin? Yang kemarin itu menarik lah. Apa yang kemarin? Ferdi Sambo. Oh! Intinya gini bro, kemarin itu ada ya orang, ya kan selama ini kan banyak tuh Instagram yang Ngebas. ngebas ya, ngebas Jadi kayak jam dia- palsu gitu. Kayak ibaratnya dia kayak mata-mantain orang yang pakai jam gitu kan. Terutama mungkin kayak artis atau enggak influencer. Nah dia ngeliat tuh, ini jamnya asli atau palsu. Kalau sampai jamnya dilihat palsu, dia post di Instagram gitu bro. Oh, iya tahu. Itu Suka lihat yang gitu-gitu juga tuh. Nah ini yang makanya. sebenarnya Tapi ini sih asli semua kan? Oh iya ori lah. Sampai gue ori bos, apalagi jamnya. Jadi gini sebelum kita mulai tuh harus ngomong dulu nih. Kita lagi pakai jam tangan apa ya? Gue lagi pakai Zenith El Primero Defy 21. iya. Beli satu. Lah dia dulu dong, 1, 2, 3 gua. Kemarin dulu aku belakang. Kemarin katanya dari lu dulu. Gue lu belakangan. belum pernah. Iya, kan biar ada gantian. Coba lu apa bro? Lagi pakai Bubba Watson RM55. Ngomong. Dapat rumah itu ya? Ini Rumah enggak bro. Rokok Masih lah nyicil minimal. ini. Rokok dapat rokok. Nyicil 36 tahun ini. 20 tahun. Belum lunas. 0%. 0%. Lo apa bro? Lo apa? Gue pakai, ini bacanya gimana sih? JL. Gue kalau ngomong ini lu pakai apa? JLC. JLC. Emang ribet bro. Diesel. Jagal Lekuter. Reverso. Reverso. Apa sih ini yang warna hijau nih? Pokoknya gue beli sama pinjam ini. Iya, gue Jadi yang terbaru kok. Yang itu baru ya? Baru, Gue baru. suka karena suka sama warnanya. Oh, Kalau jadi- lagi males ngeliat jam, bisa dibuka. Iya. Parah, itu buka lagi. Nah, tapi ini jam menurut gue. Jadi kalau janjian sama pacar telat, gue lupa dibalik gitu kan. Jam berapa Wi? Jam berapa? Salah deh, lupa. Gak ada jamnya. Tapi sebenarnya kita datangin lawyernya bukan kita anti sama orang-orang yang bahas-bahas gitu ya. Kita kan cuma pengen tahu nih sebenarnya oke nggak sih, boleh nggak sih gitu kan Ya, sebenarnya ya, ya. kan. Plus minus sih dengan adanya IG yang ada bahas-bahas tersebut itu membuat orang jadi hati-hati untuk pakai jam palsu. Yap. Ya kan takut nih, gue takut nanti kalau suatu hari gue pakai jam palsu, gue posting gitu kan, malu gitu loh, ya kan. Nah itu positifnya. Tapi negatifnya gimana dengan feeling orang yang di posting itu, kan merugikan dia juga kan. Nah itu sebabnya kita undang si bapak lawyer ini nih. Ya kan kita penasaran sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya kita masukin nih gambar lu pun, muka lu pun lu pakai, misalnya lu pakai barangnya palsu apa? Cie, asli semua. Gue asli tapi gue yang murah-murah banyak. Tapi yang penting asli gitu kalau Iya, kalau gue begitu. iya. Itulah prinsip gue. Misalnya lu pakai barang palsu, ya, terus gua post nih, terus gua kan misalnya follower gua banyak nih, terus pada ngejek-jelekin lu, wah Tepen pakai barang palsu, gini-gini, wah pokoknya dijek-jelekin deh, Iya. sampai 1000 komen gitu, Iya. ya kan? Nah itu gimana? Lu pasti sedih kan? Enggak ya? Lu nggak- Sakiti ya? Apa lu nggak? Iyalah. Maksudnya kayak gini ya. Orang itu mungkin pas dia lagi pakai let's say jam tangan palsu misalnya nih. Mungkin juga dia nggak tahu dia pakai jam tangan palsu, bos. Mungkin kan dari Tapi bapaknya. 90% pasti tahu tuh Iya palsu. kan, gue kan bahas yang 10% Iya, itu iya, iya, gitu iya, loh. iya, iya. Tiba-tiba ini gue dikasih Iya, kan, iya, mungkin dari cewek gue, dari cowok gue apa gimana gitu kan. Pokoknya dikasihnya palsu, kena tepu gitu loh. Karena tepu. Iya makanya.
Nah tuh gimana tuh bos? Kira-kira gitu ada gak sih hukumnya? Kalau ngomongin hukum, undang-undang gitu ya. Undang-undang. Kita di Asik nih. Indonesia ya. Lu ngomongnya pakai Tapi bahasa ngomong di Indonesia ya? Ini Indonesia Iya, ya, iya, kita iya. ngomong di Indonesia. Iya iya. Tadi kan Lu lu ngomong cuma ada... ngomongnya pakai bahasa enteng bos. Iya, ya. gue ngomong Jangan enteng pakai aja. bahasa hukum nih. Atau mau santai aja. Kalau nggak bawa pulang dah. Nggak ngerti gue soalnya. Nggak, kayak tadi lo bilang Iya, ada iya. Instagram, nge-post segala macam. Ah. Tapi kan kita ngomong balik lagi nih ngomongin hukum di Indonesia, Bos. Oke. Hukum Indonesia tuh yang ngatur Undang-Undang ITE, Undang-Undang tahun 2008 direvisi 2016. Ada pasalnya. Masalahnya ada. Pasalnya ada. Itu biasanya yang umum dipakai, nih ribut ngomongin pasal tuh ya. Iya. 27 E3 biasanya. Masuk ke itu persekusi masalah nggak sih? Persekusi. pencemaran nama baik. Tapi gini bro, lu ngomong pencemaran nama baik. Tapi kalau orangnya beneran pakai jam palsu, Nah enggak, makanya tadi gue tanya di belakang dulu. Nih simpelnya gini aja, kita di Indonesia, hukum ini berlaku untuk orang Indonesia biasanya di sini. Yang ngepost itu tuh orang mana sih? Kan gue nanya sama lu. Orang Indo bukan? oke nggak tahu. Kita nggak tahu kan? Let's say orang Amerika deh. Biasanya orang Amerika susah. Ngomongin yang lapangan aja. Kalau misalnya di Indonesia sendiri bisa dicari itu nanti. Tapi Ya, yang bisa gampang. melaporkan itu harus korbannya. Harus korbannya. Harus korbannya langsung yang merasa dirugikan. Ya, ya. Sejauh mana dia dirugikan? Tadi kan lo bilang tapi itu barang palsu. Walaupun dia beneran pakai jam palsu. Meskipun tuh benar pakai barang palsu, cuma kan dilihat lagi nanti merugikan sejauh mana sih? Apakah ntar nanti dengan ini, misalnya dia artis, wah dengan gua dihina-hina kayak gini, job gua jadi kurang nih, rugi dong gua. Rugi Dia masih pasti. dirugikan, bisa melaporkan itu. Cuma itu lagi ada prosesnya lagi. Bro. Kayak gua bilang, umumnya tuh kalau gitu, kalau yang ngepost tuh misalnya, lalu bro orang Indo nih kan, nah lu ngejelekin dia, lalu laporin dia masih bisa itu. Kalau si korban nih mencari tahu nih ini akunnya punya siapa kan bisa kan? Bisa, polisi bisa lah bos. Polisi gampang kan? Gampang tuh polisi mah ya. Ya kan langsung ketahuan ini, oh nih orangnya di Indonesia nih gitu kan? Kalau gue ya hidup di dunia sosial, media sosial, ya kan. sosial Lu media. udah pakai barang palsu, ya masyarakat juga kan, aduh lu pakai barang palsu masih ngelaporin juga emang lu. Dalam tanda kutip stigma masyarakat emang lu yang salah, ngapain lu harus gini lagi kalau gue sih gitu. Jadi balik ke orang lagi ya, balik ke masing-masing. Kita pakai Iya, jam iya. ya. Kayak Soal- tadi gue setuju sama lu. Mending kita pakai barang dalam tanda kutip murah, murah tapi asli. daripada counterfeit atau replika. Itu kalau gue ya. Berarti kan tanda kutip itu kan korban berarti kan? Yes. Sebenarnya orang yang dibas itu kan. Yes. Nah tapi kalau misalnya orang yang ngebas itu orang luar negeri, misalnya dia orang Indonesia nih, Iya. kemudian tinggal di luar negeri, itu mah juga bisa kena dong. Bisa-bisa, cuma menurut gue dalam prakteknya sih terlalu apa ya? Terlalu jauh, Terlalu jauh. jauh dan nggak worth it. kayak tadi aja, kayak tadi gue bilang, lu udah pakai barang palsu dan emang dalam tanda kutip mungkin bisa dibilang salah. Kalau lu kayak gitu kan ya dengan kita hidup di dunia media sosial malah jadi nama lu yang makin jelek nggak sih kalau gue ya? Iya. Kalau gue itu kembali ke Iya, preferensi iya, masing-masing sih. Gue sebenarnya yang mereka bas pun, maksudnya yang nggak kebas pun yang gue lihat di IG artis tuh, beberapa juga ada yang pakai jam tangan palsu juga bos. Gue juga bisa ngeliat juga gitu. Cuman Lebih mungkin kecuek aja gitu kan lebih ya? kecuek aja Iya. gitu. Ya mungkin dia pikir dia artis, ya kan mungkin dia orang besar, ya kan. Oh, gue pakai jam tangan kayak pun juga orang pasti kira gue pakai asli. Karena yang dia mikirnya bukan jam tangannya, yang pakai itu siapa? Ya, Dia itu siapa? ya makanya kembali ke masing-masing kalau gitu. Bos. Iya. Sementara orang yang beli jam tangan palsu itu dia berasa, gue bisa kok beli yang asli. Gue lagi pengen pakai palsu aja terus mau apa gitu kan? Cuman gini masalahnya bos, ada orang itu yang pakai jam tangan palsu, dia itu pakai jam tangannya yang puluhan miliar, yang harga aslinya puluhan miliar. Itu kan Ketahuan banget. Buset, gue bilang ya lu kira-kira juga lah. Let's say lu pakai Rolex Submarine deh, ya Submarine yang no date gitu. Itu kan polos tuh. Iya. Nah itu mungkin lu kalau pakai jam tangan palsunya mungkin agak susah dibedain karena lu harus lihat dulu barangnya dari deket, dialnya lah, dialnya apanya, dulu, itu dipegang kan, dulu ya. barangnya. Iya, iya. Ini dia pakai Jackie Chan lu pakai. Mana, bos? Tapi Kira-kira biasanya, Ya naga Naga, bos. ya. biasanya bro kalau misalnya udah let's say misalnya dikasusin sama orang ini nih, ketangkep nih, paling ujung-ujungnya juga damai kan? Ya. Paling disuruh hapus sama minta maaf gitu loh kan? Ya, tuh Kan kita teknis pernah- lah, ada aja bisa damai gitu. Teknis lah. Iya kan? Paling damai. Kan kita pernah mendamaikan. Iya. Lu lupa lu, ya kan? Ya paling kayak begitu doang urusannya. Iya, makanya kayak kasihan juga sih kalau orang yang nggak tahu itu loh. Maksudnya kayak gitu, lu kalau sebagai lawyer lu tuh sebenarnya mendukung nggak seperti itu sebenarnya, kayak lu pakai harus dibahas. Kalau gua orang yang makanya kayak tadi kasus-kasus kayak gini gue jujur nggak tahu. Kalau gue tuh nggak terlalu ngikutin yang kayak gini. Ya kayak gitu mungkin ada orang yang tertarik untuk membuat hal seperti ini rame ya silakan aja sih. Menurut gue ya. Mungkin kasus kayak gini terlalu kecil buat dia. Enggak, Nggak maksud terima, gua- nggak enggak, terima gue sama setuju dia. lah. Pokoknya gue setuju lah kalau masa mending pakai barang dalam tanda kutip murah, Ya. tapi ori daripada lu kalau memaksakan diri buat apa. Bener-bener kan kadang-kadang ada orang suka show off dong. Iya sih. Ya tapi ya berarti akun bas-bas itu ya buat bikin orang show off itu kapok. Kapok juga sebenarnya. Kadang kan juga suka seru sih gue ngeliatin ya. Wih ini seru juga Seru, sih. bro. Ada yang legit check gitu kan. Ya Iya, kan? iya, Oh iya, ini iya. ori checklist apa ya tahu gue. Ibaratnya tuh kayak polisinya IG deh. Iya, tahu. Polisi Masalah Instagram gitu jam, kan. iya, Jadi iya. kalau lu pakai jam tangan palsu,
Sekarang kan juga ada yang tas palsu juga ada kayaknya. Tas Iya, juga mungkin dibahas pasti gitu. ada. Kayak banyak gitu ya. Iya, Banyak bro. Banyak ya. Gue bilang jadi apa Sebenarnya ya? ini yang punya akunnya orang kerjaan iseng kali ya. Iseng aja atau, gitu ya. Atau orang mungkin orang nggak ada kerjaan bos. Ya, iseng aja pokoknya. Iya. Sambilan. Follower banyak loh kayak gitu-gitu. Banyak follower Iya, saya. kan? Dulu tuh ada lagi yang paling ngetop tuh siapa Ruiz. Simon Ruiz. Lu tau gak? Bukan Ruiz Buster. Bruce Buster Buster ya. ya. Simon Zur, Banyak. Buster banyak lu. Fake Dan- Watch Buster apa itu kan? Iya. Fake Watch Basta itu juga ada Iya, kan. iya. Justru awalnya kan dari luar negeri dulu baru Baru orang sini merembet ya. sampai ke Indonesia ya, gitu loh bro. Jadi kalau lu bilang kayak gitu, kalau misalnya gua yang di bas gitu misalnya nih, kalau gua mau hajar terus gua kasusin bisa berarti bro. Sebetulnya bisa. Bisa banget tuh berarti. Bisa aja bisa. Dan itu bisa panjang tuh urusannya, bisa panjang. Bisa, sebetulnya bisa. Cuma ya itu balik lagi, kita hidup di dunia media sosial. Iya. Kalau gue sih ya, jujur gue orang yang memikirkan nama ya. Iya. Kalau dengan gitu ya udahlah, ngapain sih? Ya berarti emang dalam tanda kutip gue salah. Ya udah mungkin barangnya gue nggak pakai lagi. Ya, Atau bisa. mungkin dijual atau apa? Nggak tahu. Tapi itu masuknya kemana bro? Ke apa nih? Kepolisian. Pencemaran nama baik? Ke polisi. Oh, pencemaran nama baik ya? Oh. Betul. Satu doang ya? Atau memang ITE? double? Umumnya sih, iya ITE pencemaran nama baik. Ada, Oh, gue bilang oh. 27 itu biasanya sih itu. Umumnya ya biasanya. Pasal 27 ayat 3. Biasanya itu yang dipakai. Gua taunya 378. itu kan Penipuan. penipuan itu kan. Penipuan. Itu yang paling sering orang ngomong kan. 378 Sancipa kan. Tanci Pak. Kalau 378 kalau lu belinya 303 ya. Tahu sendiri lah. Oke. Kayak gue tanya sama lu lu setuju nggak sih dengan adanya akun-akun Buster gitu? Gue nggak setuju sih sebenarnya sih, karena Nggak ada pilihan setuju nggak setuju? Setuju apa enggak? nggak setuju, setuju. Masa setuju nggak setuju gimana Nggak ceritanya? setuju, cuman kadang-kadang maksudnya kayak nggak tepat sasaran gitu loh, kayak ini orangnya mungkin Oh lu setuju ada juga. Karena pukul rata gitu ya. Iya karena gue juga gini, makanya ya, ini gue udah sering ngomong nih, lu kalau misalnya lu pakai jam tangan palsu, jangan ngaku itu asli. Yes. Apalagi lu kayak pamer di sosial media. Yes. Gue baru beli lole ya. Lole bukan Lole. Rolex lo ya kan lole. Lole. Nah ini gue beli palsu KW. Nah ini baru gue ngerti nih, nggak apa-apa. Lu jangan bilang, gue baru beli Rolex baru di Timeless. Lu foto tokonya tapi lu nggak masuk. Ya kan, lu cuma foto dari depan, katanya jamnya palsu. Kalau lu setuju nggak dengan adanya akun seperti Dia itu? susah ngomong, dia lawyer. Gue Coba lu. susah. Ya ini jawaban yang kita tunggu-tunggu bro. Kalau gue Ngomong, pribadi, ayo. karena gue Coba. dari awal gue setuju sama dia, mending lu pakai barang yang murah, cuma ori. Sebetulnya setuju aja sih. Berarti lu Kalau senang- ini pribadi gue ya, pribadi Berarti gue. lu senang ya dengan Di apa luar respon dari lu? gue lawyer atau apa ya, tapi Berarti- pribadi gue setuju sih. Coba lu gimana, lu cuman nenek doang lu Oh, setuju gue nggak? setuju. Berarti Makanya gua kita tanya. bertiga satu suara ya? Iya. Satu suara bertiga. Gue setuju. Setuju ya? Tapi kadang-kadang seru gitu loh, gue kadang ngeliat kayak misalnya di Instagram nih kan ada lah ya, mungkin beberapa influencer yang suka flexing ya. Kalau ngomong mungkin setinggi langit di angkasa bos, ya kan? Tuanya kebas. Oke. Seneng. Nah itu Enak kalau ya. tepat sasaran gue suka tuh. Iya. Yang ngomongnya gede gitu ya. Waduh, kalau ngomong tuh buset dah. Ya kan banyak tuh. Bos. Siapa tuh? Nggak tahu siapa. Kan gue nanya Dia siapa. jangan sebut merek dong. Tapi lu oke gak kalau lu pakai pakai barang KW gini besar, tapi lu ngomong itu KW? Enggak sih. Enggak kan? Karena gue kayak tadi bilang, mending gue pakai Yang murah pakai kan? ori, iya. Ya kayak mending gue pakai Swatch. Iya Mending iya. Coba. Swatch. Gue suka banget Swatch. Tapi- Gue suka pakai Swatch sampai sekarang. Tapi gue pernah pakai jam KW. Tuh kan makanya lu. Pernah. Gue itu nggak terlalu anti sama orang pakai jam tangan KW. Karena kenapa? Itu menurut gue tangga menuju ke jam asli. Ya kan? Karena banyak orang yang kayak pertama ya orang yang belum ngerti jam tangan. Gue tuh dulu beli jam tangan KW itu bahkan guest collection-nya gue nggak ngerti. Itu jam tangan. Jadi kayak kita ke daerah mana gitu ya, ngerti ada jual jam bagus ya beli aja gitu. Belum ngerti, masih sekolah lah. Ya ternyata tuh jam tangannya KW. Memang dia tahu nih mereknya Rolex nih, merek mahal, dia nggak mampu beli. Dia pengen beli palsunya dulu. Itu bisa juga kayak gitu. Yang ketiga memang ada orang yang mau flexing. Itu salah menurut gue. Ya kan? Iya. Ya kan? Dia Udah ngeliat KW flexing. dia Ya, pengen salah. masuk ke satu komunitas terus dia pakai Gelo tuh. dia pakai RM palsu misalnya. Atau pakai Rolex palsu gitu demi masuk ke komunitas. Ada juga orang seperti itu. Jadi Emang ada yang berani gitu? ada Pakai bro. RM palsu. Bener ini nanya Masuk ke siapa tuh? komunitas. Ada yang bang yang gitu. Berani. Bener ini nanya siapa tuh? Enggak, saya bertanya dong. Beneran ini Ada. yang orang pakai RM palsu ke komunitas pakai RM asli gitu. Ada, demi bisa masuk bro. Berani sekali dia ya. Dan akhirnya masuk. Lu ke FTV aja. Enggak, berarti masuk enggak cuma akhirnya masuk orangnya masuk. Hah? Masuk ke dalam itunya. Iya, berani tapi masuk. orang tetap tahu lah bro. Kayak kita berteman nih, udah tahu gua jualan jam bro. Ngerti banget jam, tetap aja pakai jam palsu. Gua tahu bro udah pakai jam palsu bro. Tapi Makanya- mungkin kalau gue dari Willis tadi, yang pertama kedua menurut gue masih oke lah. Yang ketiga tuh enggak sih. Iya memang Iya, memang yang 1, 2 oke lah. Kayak tadi mungkin orang
ingin banget, let's say ini Panera, gue pengen banget Panera ori, cuma gue belum mampu, akhirnya gue beli KW. Mungkin Resikonya, motivasi bro, diri juga. Resikonya waktu orang udah tahu lu biasa pakai jam palsu gitu ya, begitu lu pakai jam asli, orang jadi nggak percaya. Iya tuh. Nah, asli apa enggak gitu. Tapi sisi positifnya, gue selalu merasa orang-orang ini nih calon bakal beli jam tangan asli. Karena jam tangan palsu pun kayak gimana pun tetap aja palsu. Bahkan kemarin pun ya, ini kan ada yang lagi rame tuh di Netflix, ya kan. Ada lah ya yang Apa yang ngomong Oh iya, gue lagi merek. kata deh. Ya bro, itu ya, gua sekali lihat tuh, bro, itu gue yakin deh. Kelihatan sih, ini nyetir itu kan? Jangan nyetir dia lagi duduk begini. Dia pakai Rolex Daytona, two tone. Dalamnya tuh, waduh, gue bilang ini mah KW-nya bukan KW bagus nih, mah KW yang di Mangga 2 anjir. Iya. Ini KW banget loh. Nah itu, tapi dia, itu dia. Dari warnanya kelihatan. Nah, Iya. yang gue bingung nih, itu jadi gimana ya? Dia emang mau flexing apa dia pakai doang atau gimana ya? Bet di zoom mulu tuh sama tuh kamera tuh. Di zoom mulu gue bilang. Berarti si bule yang Tahu dia pakai jam tangan palsu. Makanya mungkin dia bisa sengaja juga. dulu. Tapi jam tangan lu apa yang pertama kali apa? Jam tangan pertama apa? Pertama Ezin apa dulu nih? Kalau dari kecil lo pakai jam tangan. oh iya dari kecil deh. Iya dia ngomong dari kecil lah. Iya dong. Dari Jam kecil, pertama dari kan dari kecil. Gue zaman dulu tuh Adidas yang digital tau gak sih lo yang 2 warna Adidas karet tuh. Oh, Adidas digital. Adidas apa sampai sekarang masih gue cari tuh gak ketemu. Adidas juga. Ada lah zaman-zaman dulu, zaman Ada gue ya? SD. Oh, zaman SD SD di di shop gitu. gitu. Karena gue Oke. suka pakai jam tangan dan gue pakai jam tangan di kanan selalu. Oh kanan ya? Kanan. Militer. Jam bagus menurut gue yang pertama tuh pasti dari orang tua lah. SMP tuh gue dapet TKR Indy Formula. Oh, lu Indy. Tahu lah Tech Hair di Formula mah. Itu. Gue Menurut dulunya gua- anak Tech Hair bos. The best. Eh, Itu the best. Enak aja lu. Itu the best. Dulu jualan cuma bisa take care doang maksudnya. Sekarang udah banyak ya. Sekarang ngeri. Udah banyak, udah banyak. Padahal kan. Tapi gitu lah, TKR, bos ya. sampai Iya. sekarang masih gue pakai tuh jam dari SMP. Lu masih masih gue pakai? pakai, masih ada. Udah gitu mulai kuliah gue dikasih jam 1. Panerai. Enggak, Rolex. Breitling waktu itu. Brad. Breitling, Super Ocean. Oke. Ingat gue. Gue kan aja suka. Gua Era bener zaman suka itu Ocean. berarti nggak kira Super Ocean. Emang rame Super Ocean mah. Itu gue pakai sampai kuliah kelar tuh, 3 tahun. Hadiah wisuda, nah itu jam pertama bagus gue menurut gue tuh juga dikasih sama bokap. Itu Yachtmaster. Ya Rolex ya Rolex Yachtmaster. Satu, Yang dua? atau yang satu? Yang Inggris satu deh, satu. Yang kecil. Yang Tahun kecil. 2005 2006. Berarti warnanya putih dong. Enggak, gold. Oh yang dialnya blue. Oh dialnya blue. Dialnya blue. Kombinasi. Kombinasi blue Two-tone, gold. oh iya. Two-tone itu. Sekarang Nah, tuh berapa? mulai situ baru tuh gue mulai beli sendiri lah, udah mulai kerja segala macem. Jam pertama gue Panerai. Panerai. Pam berapa nih? Submersible? Submersible 305. PAM 24, PAM 305. 024. Kayaknya 024 dia Yang pakai, kecil kan, 024 ya. 44 kan. Iya, 44. Mulai suka belanja lagi Cartier Santos. Santos. Ini beli sama Willis nih, Yes, jersey, udah Ini gitu. keren. Ya, bagus. Gue suka. Abis Ini itu, bisa dibolak-balik nih jamnya. enggak, ini kosong, monoface. Dia beli ini, Ya, dia beli bisa ini di- karena bisa dibuka-buka. suka warna Warna hijau. hijau gue. Hijau. Mobilnya hijau, jamnya hijau. Gue beli sama Willis, waktu itu inget gue. Memang ada apa bro dengan warna hijau bro? Suka aja. Duit, warna duit. Nah, ada di otak gua Rolex bos. Orang bos. Takutnya Rolex. Gue tadi belum bahas yang tadi lu yang si Angelate itu. Dia pakai Alexander Christie, tapi dibahasnya RM palsu. RM palsu gitu loh. Nah, Itu berarti Ada fitnah lima. jatuhnya itu ya. berarti apa tuh? Lebih jatuh ke fitnah atau emang gimana? Kayak gini kan kembali ke korban. Ah. Dalam tanda kutip korban. Korban yang merasa dirugikan. Oke. Dengan adanya dia dibahas gini, kerugiannya apa nih kira-kira? Dan sejauh mana dia mau memperkarakan ini? Kalau ngomongin hak untuk melapor ada, bisa dia ngelapor, bisa aja. Cuma sejauh mana sih dia mau effort untuk melapor ini? Karena gue pribadi meskipun gue lawyer, berperkara hal kayak gitu capek bro. Oke. Nggak usah lah. Kalau gue ya, kalau Maksudnya gue kecil gitu. bukan kecil, maksudnya kan ada prosesnya, lo harus ke polisi lah, harus Iya, apa. iya, Cuma mungkin biasanya nih orang-orang yang lapor nih emang dalam tanda kutip udah dendam atau misalnya iya. gue sakit hati banget nih, gue apa pokoknya gue mau nih orang harus Mau berapa duit juga nggak masalah, ngikut hilang proses 2 RM hukum, juga gue lawan deh gitu ya. akhirnya gitu, makanya kembali ke orangnya lagi. Tapi kalau lo tanya di si Angela ini punya hak nggak sih untuk melapor? Ada, karena basically semua orang punya hak untuk melaporkan apapun itu. Jadi kalau misalnya Angela itu pengen ngelapor, berarti itu bisa. Bisa aja. Berarti kalau misalnya orang tuh mungkin udah kesel banget, mungkin Bisa lagi aja sih. bad mood juga, udah gue serang aja deh. Bisa. Bisa bro ya? Bisa. Ada itu bisa jadi panjang banget tuh. Rio. Bisa. Nah terus ntar dari orang yang dilapor tuh dia ntar dia gimana cara ngelawan ya bos? Sebenarnya gimana cara ngebela dirinya gitu? Itu teknis ya. Karena Teknis sebetulnya nanti kan Nah, lu kalau jadi lawyer yang punya akun gimana? Nah, coba Ngebelanya. jadi panjang. Gimana ayo? Coba, Enggak, coba. karena Posisinya lagi kalah nih. harus dibuktikan juga apakah dengan dia ngepost ini ada niatan jahat.
dalam nih kalau ngebahas hukumnya ada apakah ada mens rea, apakah ada niatan jahat untuk Kan tinggal bilang enggak. menyerang ya nanti Misalnya gue pembuktian- ngebahas, misalnya gue kan ngebahas ya. polisinya kan juga kan nanti Iya. penyidik itu kan BAP. pasti kan meriksa bakal ngeliat lah ini ada niat jahatnya enggak, tujuan dia ngepost gini apakah untuk menghina ini orang apa enggak tuh ntar digali lagi lebih dalam oleh kepolisian. Berarti itu berarti panjang banget ya? Panjang. Enggak semudah itu, makanya orang kayak bilang tahu biasa nih gue suka lihat di berita-berita gitu atau infotainment gitu lah, ada yang ngomong nanti tinggal tunggu aja lu ya tinggal di tunggu meja laporannya. hijau tinggal Iya, apa, iya, apa. iya, iya. Nggak segampang itu Pak, ada prosesnya lagi gitu. Dan panjang banget. Meja hijau bro, meja biliar. Ya, betul kayak gitu. Iya, maksudnya Meja biliar. Berarti kalau mau jadi lawyer kan harus sekolah dulu berarti ya? oh iya mau sekolah Bang, saya kan nggak bisa. Harus sekolah. Nggak bisa ya? Karena kan bapaknya kagak pakai lawyer tuh, dia maju terus sendirian bisa menang tuh, hebat. Kalau misalnya kasus kayak pidana umum, pembunuhan atau apa, itu kan udah diwakili negara, emang nggak perlu lawyer. Kalau misalnya lu sidang perdata gitu nih, lu mau gugat-gugatan nih, lu rugi 200 miliar misalnya, lu mau gugat nanti lu pakai lawyer untuk, gua nggak ngerugiin, nah gua baru tuh antar lawyer berantem. Kalau pidana yang biasanya ribut, pengacara sama jaksa. Wah. Beda. Lu selama persidangan nih bro, ya kan? Yang persidangan yang paling viral lu apalagi pakai jam tangan apa bro? Ganti-ganti bro. Oh, Kan sidang tiap minggu. tiap minggu ganti-ganti. Misalnya hari Selasa. Lu gilir semua. Oke nih, ya pakai aja, bisa gue pakai, gue ganti sih. Siapa tahu ada jam tangan yang sesuai dengan passionnya persidangan. Kan persidangan pakai toga bos ya kan? Iya, makanya yang sesuai dengan tuanya gimana? Tapi gini nih bro, gue mau nanya nih. Kan si Bang Papa kan pernah ngomong. Jadi kan dia kan kenapa di ruang sidang tuh mesti kayak semua all out gitu loh. Jadi pakai emas, jam tangan mahal, pakai suitnya rapi apa gimana. Itu katanya Supaya? bikin jatuhin mental lawan itu emang itu ada pengaruh, Bang? Preference masing-masing ya. Cuma kalau gue pribadi, emang dalam sidang itu menurut gue, ini gue ya, kalau gue ya, emang harus perform. Azin, jadi sebetulnya kayak toga nih. Toga pun itu sebetulnya pembagian, dalam tanda kutip pembagian tuh dari organisasi tuh ada, lu beli lah dari bagian merchandise istilahnya nih gampangnya. Kalau gue jahit sendiri, akhirnya gue bikin sendiri karena menurut gue di ruang persidangan gue harus perform biar gue tampil pede. Dengan lu nggak perform misalnya dengan dari pakaian lu udah jelek, ya jam lu mungkin bikin lu nggak pede itu juga Atau mungkin udah bikin jam kali kayak gitu tadi kan lu bilang kan masalah mental nih, mentalnya udah jelek duluan. Kalau gue ya, jadi untuk tampil percaya diri sih. Ini juga udah cukup jelas nih ya. Jadi kalau bagi kalian yang mungkin mau jadi seorang buster di Instagram itu, pikir-pikir lagi deh. Kalau yang mau jadi lawyer, Ya jangan ngomong sama gue, ngomong sama dia. Akhirnya dia cari gimana nih? Gitu. sekolah. Iya, sekolah. Ingat tanya sama dia sekolahnya di mana gitu maksud gue. Mana sih? Jadi kalau misalnya mau ngebahas ya mungkin dilihat-lihat dulu aja, jangan sampai salah sasaran gitu. Ntar orang pakai jam tangannya Alexander Christie, lu bahasnya dikira pakai jam tangan Eres. Kasian sih tapi sebenarnya. Gitu kan? Kasian kan? Itu lo maksud gue lo, kasian bos. Iya benar. Namanya Tapi jelek. kalau untuk yang pakai jam tangan palsu, lanjutkan. Oh kalau yang dia pakai palsu, ngaku palsu, ya masuk ke komunitas jam tangan asli, tapi jam tangan Gimana palsu. lu? Ngaku palsu? Ngaku palsu maksudnya gimana sih? Nggak ngerti gue. Dia pakai jam tangan palsu. Aku asli. Oh enggak, aku asli. Masuk ke komunitas gitu loh. Gue ngomong sama lawyer takut salah ngomong gue. Yaudah, sekian terima kasih. Jangan lupa komen. Ya, bye. Udah gitu aja. Udah teman-teman gitu doang. Yaudah. Gampang amat sih bikin YouTube.